Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman, buat Pak Yogi juga. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurkalisa dari Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur tahun 2021 dengan NIM A01321006. Nah, maksud dan tujuan saya membuat video ini dan menguploadnya di YouTube ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Komunikasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis anatomi mobilisasi dan strategi komunikasi massa dengan isu yang saya ambil dari PT Esteh Indonesia. Nah, sebelum kita membahas atau beralih ke isu apa yang ditimbulkan oleh Esteh Indonesia ini, kita akan mengenal dulu latar belakang atau garis besar dari Esteh Indonesia. Esteh Indonesia ini tidak asing bagi kalian karena Esteh Indonesia ini sudah banyak cabangnya, dan Esteh Indonesia ini perusahaan minuman ya teman-teman. Nah, jadi Esteh Indonesia ini dinaungi oleh PT Esteh Indonesia Makmur. Nah, Esteh Indonesia ini bergerak dalam bidang F&B atau food and beverage yang memiliki konsep waralaba. Jadi teman-teman bisa nih jadi owner dari PT Esteh Indonesia ini. Saat ini sudah lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, baik dalam Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Nah, pada tahun 2022, public figure Nagita Slavina resmi menjadi CEO baru di Esteh Indonesia yang menggantikan posisi Haidar Wurjanto sebagai pendiri Esteh Indonesia pada tahun 2018. Nah, Esteh Indonesia ini memiliki berbagai varian menu minuman, baik teh maupun non-teh seperti red velvet, avocado, matcha. Nah, matcha ini enak banget ya teman-teman. Nah, harganya ini dibanderol dari harga 9.000 hingga 23.000 rupiah. Setelah kita mengenal Esteh Indonesia dari garis besarnya saja, kita akan beralih ke isu yang disebabkan oleh Esteh Indonesia ini. Setelah berdiri selama 4 tahun berjalan, nah, pada tahun 2022 isu ini muncul, dan tepatnya di akhir September. Nah, baru-baru ini juga sosial media diramaikan oleh tindakan Esteh Indonesia yang melakukan somasi terhadap salah satu pelanggan karena pelanggan itu mengkritik varian menu Esteh Indonesia, dan kritikan itu dilayangkan melalui Twitter pribadinya. Nah, somasi itu memiliki pengertian teguran terhadap pihak calon yang tergugat. Nah, pihak Esteh Indonesia ini menilai bahwa kritik yang dilakukan oleh pemilik akun @GANDHOYY ini tidak layak dan bersifat subjektif. Selain itu, terdapat juga opsi lain yang ditawarkan khusus dengan kebutuhan konsumen. Tindakan Esteh Indonesia menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa menilai keputusan untuk melakukan somasi terhadap pembeli ini dinilai sangat berlebihan. Publik menganggap bahwa tindakan Esteh Indonesia adalah bentuk arogansi dan penolakan terhadap kritik dari konsumen.
Jadi mungkin bisa disimpulkan jika ST Indonesia ini tidak menerima kritikan yang buruk. Nah, dalam tweet yang diunggah oleh Gandhi, nah tweetnya ini sudah saya tampilkan di PPT ini ya teman-teman. Nah, ia menyebutkan bahwa minuman yang ia beli, yang ia konsumsi ini seperti gula 3 kilo dan sejumlah kata-kata yang kurang sopan lainnya. Bisa kalian baca juga, ini ada kata yang tidak sopan. Lalu setelah kita sebelumnya ini ST Indonesia juga sempat viral nih karena mendapat komplain perihal pelayanan yang buruk pada salah satu cabang di Pekanbaru pada Juli 2022. Setelah kita melihat isu-isu yang terjadi di ST Indonesia ini, kita akan menganalisis anatomi mobilisasi. Nah, sebelumnya anatomi mobilisasi ini ada 6 tahap nih. Yang pertama pemicu, yang kedua esiden, yang ketiga framing, yang keempat partisipasi, yang kelima gerakan, dan terakhir outcomes and negotiation. Nah, kasus yang pertama itu kita mencari kasus dulu. Kasus ini diberi judul ST Indonesia lakukan somasi terhadap pelanggan tepatnya pada tanggal 24 September 2022. Nah, ini dipicu karena produk ST Indonesia ini terlalu manis dan membuat mungkin produk yang dibelikan ini terlalu manis sehingga melakukan esiden mendapat kritik pedas dari konsumen melalui Twitter. Jadi si Gandhi ini membeli dari produk ST Indonesia ini dan mungkin menurut dia terlalu sangat manis sehingga melakukan kritik pedas melalui Twitter pribadinya. Lalu ada terjadi framing. Menurut saya ini terlalu berlebihan ya teman-teman, hingga mengeluarkan somasi terhadap pelanggan, terhadap si Gani ini karena menganggap pencemaran nama baik. Jadi si Gani ini mungkin di direct message atau di DM Twitternya, dan PT ST Indonesia ini mengeluarkan surat somasi dan diberikan kepada Gani, dan si Gani ini meminta maaf selaku konsumennya. Lalu ia meminta maaf melalui Twitter pribadinya. Setelah ia meminta maaf dan dikirim juga surat somasinya, lalu ada tanggapan pro dan kontra terhadap perlakuan dari perusahaan ST Indonesia ini. Lalu keempat ini kita melihat partisipasinya. Ini partisipasinya dari pengguna sosial media, terutama di platform Twitter, dan mereka ini melakukan sharing opini. Nah, pengguna sosial media ini melakukan gerakan tidak membeli produk ST Indonesia ini selama beberapa hari mungkin, dan ia melontarkan komentar negatif kepada Twitter milik ST Indonesia. Jadi mereka mengetweet dan men-tag ST Indonesia ini dan melakukan komentar negatif.
karena telah memberikan surat somasi kepada pelanggannya. Yang keenam, yang terakhir ini kita mencari outcomes, kita melihat outcomes and negotiation-nya. Nah, ini juga berdampak pada pemerintah juga. Pemerintah ini akan mempersiapkan cukai pada minuman manis. Jadi ini juga berdampak kepada perusahaan-perusahaan UMKM yang bergerak di bidang minuman, khususnya minuman manis, akan menerapkan pajak. Nah, ini juga timbul, dan ini ramai juga di Twitter karena ini minuman manis, jadi mereka ramai di Twitter mengurangi gula juga. Lalu trending dan semua menjaga kadar kandungan gula yang ia konsumsi. Dan isu ini tenang dengan sendirinya. Nah, setelah kita menganalisis anatomi mobilisasi dari isu ini, kita beralih ke strategi komunikasi massa. Strategi komunikasi massa dalam kasus ini membuat surat somasi kepada pelanggan dan meminta pelanggan untuk meminta maaf secara terbuka pada media sosialnya. Jadi ini sudah saya sebutkan tadi. Si Gani ini diminta oleh PT ST Indonesia untuk meminta maaf secara terbuka di media sosialnya. Nah, dengan si Gani ini membuat cuitan dengan "Selamat pagi, perkenalkan saya Gani sebagai pemilik akun Twitter @ghandhouyy yang pada beberapa hari lalu saya membuat tweet yang tidak mengenakan kepada perusahaan minuman PT ST Indonesia, yang dimana saya mencela produk saya mencela produk yang saya konsumsi dan menyebabkan kerugian pada perusahaan minuman terkait. Sehingga di sini saya sendiri ingin memohon maaf kepada PT ST Indonesia Makmur karena saya telah membuat tweet yang ramai diperbincangkan oleh publik yang berhubungan dengan salah satu minuman terkait, yaitu si Surel Velvet, yang saya beropini juga sekaligus menjelekkan nama produk, pemberian informasi yang keliru kandungan dan nama produk dan nama perusahaan. Sekali lagi, saya mohon maaf terhadap tweet yang saya buat kemarin atas pencemaran nama baik ST Indonesia Makmur. Terima kasih @st_Indonesia. Jadi si Gani ini mendapat surat somasi yang di dalamnya akan melaporkan karena kasus UU ITE yang berhubungan dengan pencemaran nama baik. Nah, jika kita lihat case by case dari manajemen krisisnya, brand itu benar akan menggunakan langkah somasi terakhir. Nah, tujuan manajemen krisis ini memilih langkah terbaik yang tidak merugikan value brand, tidak mengeluarkan kos berlebihan dengan resiko terjelek seminimal mungkin. Nah,
apakah tindakan memaki publik yang dilakukan Gani ini salah? Tentu salah. Tapi jika brand mengambil tindakan somasi direct, maka akan memecah gejolak sentimen publik dan ini bisa mempengaruhi bisnis. Jadi seharusnya respon tidak terlalu cepat tapi tidak terlalu lama. Tapi gegabah itu juga bahaya juga kepada value brand, apalagi brand es Indonesia ini sudah bergerak selama 4 tahun dan sudah cukup terkenal di seluruh Indonesia. Apakah tindakannya sesuai teori? Jika iya, brand akan membentuk tim khusus, tim krisis, menganalisa penyebab dan sebab dari makian tersebut di platform di platform mana makian itu terjadi. Misalnya tadi di Twitter. Nah, lalu brand akan menunjuk satu PIC untuk berkomunikasi dengan customer mengenai pain yang dialami. Nah, jadi seharusnya PT Es Indonesia ini menghubungi si pihak terkait atau si Gani ini dan berdiskusi mengenai masalah apa sih yang Gani alami sehingga dia meng-tweet kata-kata kasar seperti itu dan lain-lain. Nah, setelah mendapat masalah atau pain itu, brand harus rapat dan menganalisa resiko dan tindakannya. Nah, jika secara legal memaki publik itu salah namun jika ia mengeluarkan somasi itu efeknya apa dan tidak mengeluarkan somasi itu efeknya juga apa. Nah, jika ia mengeluarkan somasi, maka sentimen publik bergejolak dan kembali ke tweet sebelumnya, maka bahaya juga buat brand. Nah, ini nih langkah yang paling aman walau tidak menguntungkan yang bisa dilakukan adalah mengajak diskusi customer dan melakukan press release. Nah, tadi kan kita mengajak si Gani ini untuk berdiskusi masalah apa yang dia alami. Mungkin ini masalah terjadi pada minuman yang terlalu manis. Jadi kita berdiskusi masalah yang dialami, lalu karena dia memaki-maki soal terlalu manis, maka kita harus menyiapkan press release soal kandungan gula dan soal kandungan gula pada minuman yang dipermasalahkan. Setelah press release, langkah selanjutnya adalah build reputation. Dengan cara apa? Dengan cara mengedukasi di media sosial. Misalnya, Es Indonesia ini menjelaskan atau dengan cara seperti ini. Kami berterima kasih atas kritik dan saran Anda. Semoga kami tetap awet melayani Anda semua dan semakin meningkatkan kualitas diri. Nah, disebutkan juga kandungan gula apa yang ada di minuman tersebut. Nah, setelah mengedukasi pelanggan melalui media sosial, tim krisis wajib evaluasi, mengecek perkembangan sentimen publik setelah press release dibuat dan disebarkan. Jadi ada satu tim krisis yang selalu mengecek atau memantau apa sih yang setelah terjadi setelah membuat
edukasi tersebut. Dan kedepannya bisa mengambil poin-poin untuk perbaikan juga. Nah, masalah seperti ST Indonesia ini sebenarnya pernah juga ada yang mengalami di perusahaan Susu Denko pada tahun 88. Nah, Susu Denko ini beredar rumor bahwa Denko yang dinyatakan terdapat campuran lemak babi di dalamnya. Tentu saja, di Indonesia mayoritas beragama Islam, rumor ini sama bahayanya juga. Lalu apa yang dilakukan Denko? Pihak manajemen sangat melakukan reaksi sangat baik. Ia mendatangkan alat pendeteksi kehalalan dari Malaysia. Hal ini karena beberapa pertimbangan, yaitu Malaysia lebih dulu memberlakukan kehalalan produk. Pemilihan negara Malaysia merupakan langkah yang cerdas karena Nestle seakan mendeklarasikan kepada publik bahwa pihak-pihaknya benar-benar tidak gentar untuk diuji oleh alat yang absah dari negara Islam sebagai pembuktiannya. Nah, selanjutnya mereka menghadirkan di publik figur yang menerapkan simbol dari Islam itu seperti Kemenak dan MUI. Mereka bukan hanya berbicara dalam iklan, tapi juga mempertontonkan minum susu di Denko di TVRI, yang saat itu TVRI menjadi salah satu TV tunggal pada saat itu. Kasus ini menarik karena strategi Denko yang melawan rumor, akan tetapi justru dengan mendorong pihak ketiga untuk berpromosi mengenai kehalalan susu Denko dengan menggunakan pihak ketiga dalam membersihkan dugaan-dugaan dan rumor yang beredar pada masyarakat kala itu. Nah, pada klarifikasi setelah tweet itu ramai dan banyak sekali yang kontra dengan keputusan ST Indonesia, lalu ST Indonesia ini meminta maaf kepada seluruh pelanggannya. Lalu ia membuat surat permohonan maaf juga. Dan mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Kita tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan, karena itu bisa berakibat fatal kepada value brand itu sendiri. Jadi langkah yang terbaik itu diselesaikan dulu dan dirunding kepada karyawan-karyawan yang lain, langkah apa yang tepat untuk melakukan itu. Bisa saja misalnya ia melakukan promo besar-besaran, lalu kita sebelum melakukan promo besar-besaran, kita siapin press release tadi yang saya sebutkan tadi, seperti kandungan gula ini. Lalu kita langsung siapin promo besar-besaran juga untuk
produk yang kita miliki. Jadi bisa juga sebagai permohonan maaf untuk kita. Nah, itu tadi yang eksternal. Ini yang internal sebagai evaluasi tim krisis buat hotline call. Jadi hotline call ini berguna untuk jika ada customer yang ingin mengalami keluhan, ia bisa menghubungi hotline call. Jadi mereka tidak menghujat atau meng-tweet seperti tadi. Lalu perbaiki juga kemasan. Nah, jika perbaiki kemasan itu mungkin bisa juga diisi dengan komposisi dari pembuatan produk tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin Manajemen PT ST Indonesia kurang lengkap atau karena sudah membuat kegaduhan atau ada yang belum saya sampaikan melalui presentasi dari saya. Saya akan menampilkan video artikel dari permohonan maaf dari agar dapat terus ST Indonesia ini. Kami mohon maaf apabila Sekian, terima kasih sudah menonton dikutip dari detik.com presentasi atau YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuli Dewi menyatakan pihaknya sudah berdamai dengan pelanggan yang sempat menyebut produknya terlalu manis seperti mengandung 3 kilo gula. Sejauh ini kami sudah record dan selalu berdamai. Kami berinovasi dengan produk kami, ucap Juliani. Sebelumnya, ST Indonesia Makmur melayangkan somasi kepada pemilik akun @ghndyy usai mengkritik salah satu produk minumannya yang terlalu manis. Perusahaan menilai protes yang disampaikan seorang pelanggan bernama Gandhi tidak pantas. Menurut manajemen, pernyataan ini bersifat subjektif, sehingga kurang pantas menyatakan bahwa susu Velvet minuman seperti gula seberat 3 kg. Kami menganggap pernyataan tersebut dapat menyebabkan pemberian informasi keliru atau menyesatkan kepada konsumen publik. Tulis tim legal perusahaan. Perusahaan juga merasa terhina dengan kata-kata hewan dan kata kurang baik lainnya yang ditulis oleh Gandhi. Atas dasar itu, ST Indonesia Makmur melakukan somasi dan meminta Gandhi menghapus unggahannya yang berisi kritis terhadap produk mereka. Dengan ini, kami memperingatkan dan menegur keras dengan somasi saudara untuk segera melakukan penghapusan dan klarifikasi pernyataan tweet pada akun Twitter pribadi saudara paling lambat 2x24 jam sejak tanggal surat ini. Tulis perusahaan. Setelah menerima somasi dari ST Indonesia Makmur, Gandhi meminta maaf dan menghapus unggahan yang berisi kritik terhadap kandungan gula minuman ST Indonesia. Ia mengaku telah mencela produk ST Indonesia hingga menyebabkan kerugian perusahaan. Saya sendiri ingin memohon maaf kepada PT ST Indonesia Makmur karena telah membuat tweet yang ramai di perbincangan publik yang berhubungan dengan salah satu produknya yaitu susu Velvet, tulisnya di akun Twitter Gandhi.